silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adib, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat dan bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Ya, bahagia karena bisa bertemu dengan Pak Adib lagi di tempat yang berbeda. Insyaallah. Ya. Baik Pak Sari. Alhamdulillah ya. Kemarin Pak Sari sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan itu adalah pembelajaran yang sangat spesial karena pada waktu itu dihadiri oleh saya dalam rangka praktek coaching ya, supervisi pendidikan ya. Itu dalam hal kegiatan, salah satu kegiatan guru penggerak. Jadi di situ saya mempraktekkan bagaimana teknik coaching dalam supervisi pendidikan ya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah Pak Sari selanjutnya masih ada tugas selanjutan, yaitu ada ini percakapan pasca observasi. Oh iya. Nanti ada beberapa hal yang pengen digali dan dikaji dari kegiatan yang telah dilakukan pada waktu itu. Jadi tujuan percakapan ini adalah ingin menggali gitu ya, terus juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Pak Sari lakukan. Gitu. Siap Pak Sari? Insyaallah siap. Soalnya dari kamu bukan cerdas sama, Iya. jangan tegas ya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan tujuannya Pak Sari. Iya. Ini yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Sari sekarang setelah dilakukan observasi supervisi akademik. Perasaannya ya senang. Kenapa? Senang karena dengan observasi seperti itu saya jadi dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya dalam mengajar dan juga kelebihan saya mungkin yang saya lakukan ketika mengajarkan anak-anak. Selain itu ya tentunya yang namanya dinilai observasi itu ada perasaan tegang lah sedikit gitu. Apalagi saya diobservasi oleh Pak Arif gitu, yang dikenal sebagai guru yang hebat lah dalam GPAI gitu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih pujiannya Pak Sari. Ya. Sebetulnya yang hebat itu Pak Sari. Baik Pak Sari, jadi Pak Sari merasa senang karena bisa mengetahui kekurangan kelebihannya ya. Yang dilihat kekurangannya saja, kelebihannya oh ini, nanti kelebihannya dipertahankan dan ditingkatkan. Terus ada kekurangannya kan, kekurangannya juga apa? Itu kekurangan kita perbaiki dan nanti next di pembelajaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi Pak Sari, termasuk bagi saya juga. Ya. Nah itu, jadi perasaannya senang. Baik Pak Sari, kemudian ketika pembelajaran kemarin ada masalah atau ada kendala yang dihadapi nggak oleh Pak Sari? Kendala yang dihadapi? Iya, ada kendalanya. Ya pertama dalam hal fasilitas ya, yang memang harus memakan waktu, harus masang-masang dulu gitu ya. Masang-masang apa ya? Masang-masang infocus ya, pembelajarannya ya. Seperti media pembelajarannya, seperti infokus, layarnya gitu kan tidak ada langsung di kelas gitu. Jadi kitanya harus ambil dulu di tempatnya, pasang dulu gitu. Gitu ditambah udah habis kebiasaan ya. Selain itu juga harus masang salah pembelajaran tersebut, media pembelajarannya. Jadi tentunya memakan waktu yang pelajaran ya. Jadi dalam beberapa ruang ya baru terpasang fokus yang permanen ya. Iya. Pas kelas 5 itu fokusnya belum permanen, jadi pas harus bongkar pasang ya. Itu makan waktu juga. Makan waktu. Jadi mengurangi jam pembelajaran juga. Pembelajaran. Itu masalah teknis itu ya. Terus kalau masalah non teknisnya dalam pembelajarannya ada masalah nggak? Ya seperti misalnya anak-anak yang memang kadang ada kalanya gitu ya, tidak tertib dalam hal kebisingan gitu ya. Anak-anak bising ketika mereka itu sudah menyelesaikan tugasnya, sebagian dari tugasnya gitu. Dan tentunya itu harus kita harus memiliki kemampuan juga untuk bisa menertibkan anak-anak.
Dan selanjutnya juga terkait dalam hal penyampaian materi gitu kan ya. Terkadang mungkin ada anak-anak yang memang harus menggunakan cara penyampaiannya yang lain gitu, yang mungkin disesuaikan dengan anak-anak. Kadang anak itu ada yang memang ketika disampaikan materi oleh saya ada yang ada yang mendengarkan, ada yang memperhatikan, tetapi ada juga yang tidak memperhatikan. Cara mungkin main-main dengan teman di dekat. Baik, jadi ada 3 permasalahan yang dihadapi Pak Ashari ya. Iya. Yang pertama masalah teknis, terus yang kedua kondusivitas kelas ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana strategi untuk menyampaikan materi ini supaya anak termotivasi, anak bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus ya. Baik. Nah, dari permasalahan itu kira-kira Pak Ashari punya solusinya nggak? Bagaimana untuk mengatasi permasalahan masalah teknis tadi? Seperti tadi permasalahan memasang media pembelajaran yang membutuhkan waktu. Ya. Punya solusinya nggak? Untuk solusinya ya tentunya kita harus mempersiapkan lebih awal dengan cara datang lebih awal gitu ya. Dan juga kita harus segera mengambil peralatan untuk media pembelajaran tersebut di kelas gitu di awal waktu, bahkan sebelum masuk pembelajaran harus segera siap agar jam pelajarannya tidak terambil atau tidak memakan waktu untuk melakukan pemasangan media pembelajaran gitu. Itu dilakukan sendiri? Dilakukannya untuk sekarang dilakukan sendiri, tapi kadang-kadang suka minta bantuan juga kepada anak-anak gitu, membawa. Kan kelas 5 itu udah pada besar ya? Iya, udah pada besar, jadi udah bisa diminta bantuannya. Berarti bisa diberdayakan anak-anak juga masang infokus, masang layar gitu. Nah, itu bagus, itu solusi yang tepat. Iya. Jadi biar nggak terlalu capek kelas. Betul. Cukup mengeluarkan energi juga gitu. Ya, jadi dalam grup penggerak itu Pak Ashari ada apa sih, pendekatan aset ya. Jadi kita manfaatkan aset yang ada. Jadi kita jangan berharap pengennya sekolah itu sudah dipasangin infokus secara permanen, kita tinggal ngijit. Tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan yang ada dulu. Meskipun infokusnya bongkar pasang, tadi Pak Ashari punya solusi bagus ya. Jadi melibatkan anak-anak ikut membantu memasangkan layar, memasangkan infokus. Insya Allah udah anak-anak sekarang mah high teknologi lah. Apalagi gurunya kan cerdas dalam teknologi. Oke. Yang keduanya Pak Ashari, solusi kedua tentang kondusivitas kelas. Tadi kan kalau tanpa diobservasi mah boleh jadi anak-anaknya ribut gitu ya. Tadi mah kan karena diobservasi, jadi anak-anak cenderung stabil, tenang. Apalagi ada Pak Arif di sini nih Pak. Nah, jika tidak ada Pak Arif, jika tidak ada observasi, ribut. Nah, bagaimana solusi untuk solusinya supaya tidak terlalu ribut biar kelas itu kondusif gitu? Ya, yang pertama ya kita harus memiliki wibawa juga gitu sebagai guru gitu. Jadi agar murid itu ketika ditertibkan oleh kita setidaknya langsung diam, langsung mengerti apa yang diinginkan oleh kita gitu. Selain dalam hal kita harus memiliki wibawa tersebut, kedua ya kita harus memiliki trik-triknya juga gitu, agar kita itu bisa menertibkan anak-anak tanpa harus memarahi mereka gitu. Dengan cara ya trik-triknya seperti tepuk angin gitu kan, sudah diajarkan sering kepada anak-anak, tepuk angin, tepuk diam, atau melalui hitungan, dalam hitungan 3 harus duduk lagi. Setelah dilakukan beberapa kali ya cukup efektif gitu Pak lakukan tersebut, tanpa dalam tanda kutip memarahi mereka gitu. Karena kalau dimarahi ya jelas pasti mereka juga langsung diam. Tapi kan kalau selalu marah untuk menertibkan anak-anak kan tidak baik juga gitu. Nah, bagus sekali Pak Ashari ini strateginya ya. Jadi karena memang seharusnya seperti itulah Pak Ashari sebagai guru agama Islam harus bisa memperlihatkan bahwa inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Agama Islam yang ramah, bukan agama Islam yang marah. Jadi ketika anak-anak ribut, Pak Ashari punya triknya bagus tadi, tepuk angin. Jadi tidak marah-marah, bagus. Karena
itu akan direkam oleh anak-anak. Oh, inilah Islam. Islam itu memang ramah, Ya. tidak perlu marah-marah. Oke, bagus Pak Sari ya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tadi strategi penyampaian materi. Jadi strateginya apa yang ingin Pak Sari kembangkan supaya anak-anak itu termotivasi, anak itu happy mengikuti pembelajaran yang Pak Sari sampaikan. Ya, dari saya yang pertama strategi yang pembelajaran saya miliki yakni adalah kemampuan berbicara juga. Nah, kemampuan berbicara itu memang dimiliki oleh kita, karena kita juga ya kalau misalkan di acara-acara besar gitu kan seperti MC-nya, pembawa acaranya kan suka enak gitu kan ya, didengarkan oleh kita, membuat kita menjadi paham, membuat kita terkesan gitu dengan penyampaiannya. Jadi mengajar itu tidak hanya sekedar menyampaikan aja gitu, tapi kita harus memiliki caranya, memiliki tekniknya dalam hal speaking ya istilahnya. Dan yang kedua juga kita tidak memungkiri bahwa anak-anak dekat dengan teknologi di kelas pun kita tidak hanya dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi saja gitu kan ya. Karena diwajarkan membuat anak-anak itu bosan gitu, cepat bosan. Jadi itu ya harus digabungkan lah kita seminimal-minimalnya dengan cara menggabungkan pembelajaran dengan IT, dengan teknologi. Ya, seperti contohnya dengan memasang media pembelajaran, dan juga misalkan sering-sering menggunakan alat-alat peraga misalkan seperti itu ya, dengan membuat dari dari kertas seperti itulah, kertas karton, kertas berwarna gitu kan, dengan dibuat suatu misalkan tugas gitu. Dan selain itu pun juga kita tidak lupa harus ada berupa pembelajaran yang dikemas dengan permainan juga gitu. Dan kembali ada gitu. Apa namanya itu gimana? Itu namanya word wall. Ya, jadi berupa kuis yang bisa digunakan untuk kita sebagai alternatif lain gitu dalam memberikan soal kepada anak-anak. Alhamdulillah gitu. Dengan word wall tersebut anak-anak jadi antusias gitu untuk menjawab pertanyaan. Memang pembelajarannya harus kekinian ya Pak Sari. Karena anak-anak sekarang kan senangnya game gitu. Jadi Pak Sari melakukan pendekatan dengan game juga, dengan word wall, terus dengan snowball throwing. Saya lihat juga memang anak-anak ceria gitu, senang gitu. Lagi sampai anak-anak juga ikut mengedit gitu ketik-ketik di laptop Pak Ari, Pak Asari ya. Itu bagus Pak, karena ya anak sekarang kan anak digital ya, pendekatannya harus serba digital. Apalagi anak-anak yang boleh jadi di rumahnya itu nggak ada laptop, ketika lihat laptop dan bisa mengoperasikan laptop, mereka senang sekali ya. Bagus sekali Pak Sari ya, alhamdulillah ini guru milenial. Baik, selanjutnya Pak Sari, dari kegiatan kemarin Pak Sari laksanakannya, pembelajaran yang Pak Sari laksanakan, kalau Pak Sari menilai diri sendiri gitu ya, kalau saya gambarkan skala penilaiannya 1 sampai 10 gitu, kira-kira Pak Sari itu menilai diri sendirinya, Pak Sari mau menilai berapa gitu untuk Pak Sari sendiri? Kalau saya akan menilai diri saya sendiri dari presentasi kemarin itu nilai 85. Nilai 85 ya? Iya. Oke. Ada alasannya kenapa Pak Sari menjudge Pak Sari saya tuh nilainya 85, enggak 100 gitu? Ya, alasannya pertama, saya merasa bahwa ketika saya melakukan atau mengajarkan materi kepada anak-anak, saya sudah siapkan berupa strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya gitu kan. Saya rasa saya belum melakukannya dengan maksimal, mungkin karena pemahaman saya makanya masih sedikit gitu kan ya, mungkin belum dipelajari lagi. Kedua juga dalam hal penyampaian materinya gitu, saya rasa saya juga perlu gitu ya berlatih lagi tentang bagaimana cara saya berbicara pada anak-anak, biar anak-anak itu bisa memahami melalui pembicaraan
saya infokan kepada mereka ini, dan mereka dapat memahami, mengerti gitu ya, dan terkesan juga dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dua itu yang membuat saya merasa kurang gitu. Apa namanya, menjudge ya, Iya. saya salah conclude. Tidak apa-apa Pak Sari, itu penilaian yang jujur ya. Iya. Nah, itu. Tapi ada nggak Pak Sari keinginan, ada hasrat, saya ingin meningkatkan dari 80 tadi menjadi 100, sempurna, perfect. Ada nggak keinginan seperti itu? Ada tentunya keinginannya. Ada ya keinginan. Karena yang namanya dulu kan ya mungkin ada penilaian juga dari sekolah, penilaian juga dari mungkin pihak dinas dan lain sebagainya. Itu tentunya harus serta-merta meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai guru gitu. Jadi bahkan dengan adanya aplikasi ini, jadi kan saya bisa tahu gitu apa yang harus saya tingkatkan gitu. Karena itu saya ingin dapat dengan percaya diri menilai bahwa saya itu berhak mendapatkan nilai 100. Nah, tadi kan metode pembelajaran ya maksimal. Jadi kira-kira bagaimana cara Pak Sari untuk memperbaiki supaya metode pembelajaran yang Pak Sari sampaikan itu bisa lebih maksimal? Pertama, dalam hal penyampaian materi, berarti yang saya tingkatkan, saya harus memperbanyak gitu ya pelatihan berbicara ya, atau public speakingnya gitu ya. Dan kedua juga misalkan pelatihan pengalaman lah, berbicara di depan banyak orang gitu yang harus lebih banyak gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak latihan berbicara ya, public speaking, dan mungkin menyesuaikan juga metode pembelajaran yang dipakai, disesuaikan juga dengan materi pembelajaran ya. Seperti tadi kan kemarin Pak Sari mengajarkan dimensi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran, dimensi Al-Quran ini cocoknya menggunakan metode apa? Iya. Kan tidak mungkin semata-mata menggunakan metode ceramah ya kalau Al-Quran itu ya. Itulah. Jadi bagus tadi Pak Sari ya, metode pembelajarannya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Oke. Terus tadi juga bagus juga nanti public speakingnya diasah, ditingkatkan ya, terutama ketenangan. Beda insya Allah Pak Sari hari anak-anak mah meskipun Pak Sari masih muda, tetap di mata anak-anak Pak Sari adalah seorang guru gitu. Yeah. Seorang guru. Oke. Untuk selanjutnya Pak Sari ya, tadi caranya itu sudah. Kira-kira nih dalam menghadapi permasalahan ini ya Pak Sari, ada nggak rekayasa sejawat yang bisa diajak oleh Pak Sari untuk berkolaborasi, untuk berbagi kisah, berbagi cerita gitu, supaya nanti kedepannya Pak Sari bisa mendapatkan dan bisa menggali potensi diri untuk memecahkan masalah-masalah yang Pak Sari hadapi. Ada nggak sosok yang bisa diajak berkolaborasi? Yang sudah berkolaborasi di sini. Namanya Pak, nama. Iya boleh namanya. Oh, nama gurunya intinya kalau ada dua ya, tentunya guru yang berpengalaman dalam hal mengajar. Yang kedua, guru-guru yang mungkin umurnya tidak jauh dengan saya. Karena kalau guru yang tidak jauh dengan saya, mereka tentunya lebih mengerti gitu, dalam hal IT gitu. Jadi ada dua. Jadi kalau Guru yang indikatornya guru yang senior, iya betul, guru yang bisa karena dia punya pengalaman yang banyak, dengan pengalaman itu bisa diimbaskan ke pasangan. Oke. Kalau disebutkan nama boleh siapa? Kalau guru yang seniornya ada Pak Yuyun. Oh Pak Yuyun. Iya, Pak Yuyun. Bisa ya Pak Sari dan Pak Yuyun gitu, berbagi. Itu Pak Yuyun sendiri welcome bisa menerima Pak Sari. Iya. Baik Pak Sari, ini ada lagi jadi untuk pengembangan dirinya ya, dari
kegiatan Pak Asari tersebut, kira-kira ada aktivitas yang ingin dikembangkan lebih jauh lagi supaya kedepannya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Asari bisa betul-betul lebih dinikmati oleh peserta didik. Jadi peserta didik itu merasa happy sekolah itu, merasa senang belajar agama itu. Ya, tidak ada unsur tekanan. Kira-kira ada yang mau dikembangkan Pak Asari? Ya, yang akan dikembangkan oleh saya ini adalah memperbanyak kegiatan kelompok, kelompok-kelompok, kegiatan kelompok-kelompok. Gitu. Jadi membagi tadi ke kelompok-kelompok, ya, dikelompokkan. Misalkan dalam hal belajar membaca Al-Quran, karena setelah saya melakukan asesmen awal juga masih ada gitu sebagian anak-anak yang memang baca tulis Qurannya masih kurang baik ya. Pada itu dengan dikelompokkan dan juga untuk mengefektifkan juga ya agar anak-anak itu bisa ada perubahan gitu dalam hal BTQ-nya, maka dikelompokkan nantinya dengan dikelompokkan kita akan menggunakan anak-anak yang memang sudah lebih bisa gitu dalam hal BTQ-nya. Jadi mereka nanti juga bisa juga membantu saya untuk mengajarkan atau maksudnya ya membantu gitu ya teman-temannya yang dirasa kurang bisa itu dalam hal BTQ-nya. Pengelompokan tadi berdasarkan apa Pak? Apakah satu kelompok ini yang bisa baca Quran semua, terus ini kelompok ini yang belum bisa, atau gimana itu? Pengelompokannya berdasarkan apa? Pengelompokannya ya berdasarkan hasil dari asesmen awal itu. Jadi asesmen awal itu, jadi tiap kelompoknya nanti dimasukkan ya sedikitnya 1 atau 2 orang yang sudah terlihat bisa dalam hal BTQ-nya, nanti digabungkan dengan anak-anak yang lain yang belum dirasa bisa gitu BTQ-nya yang belum lancar. Oh, jadi secara kompetensi anak-anak dicampur ya. Campur. Tidak ada kelompokan berdasarkan kemampuan. Hanya nanti di kelompok-kelompok itu ada yang bisa gitu, bisa ahli dalam BTQ. Satu kelompok dimasukkan. Dan itu sudah Pak Asari ketahui dari tadi asesmen awal ya. Asesmen awal. Tujuan ini apa maksudnya Pak Asari? Mengelompokkan anak-anak ini. Dengan dibagi kelompok ini tujuannya agar mengefektifkan waktu juga agar anak-anak memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran. Jadi anak-anak nanti berbagi kemampuan. Ya. Jadi ini mirip dengan tutor sebaya, tapi dalam bentuk kelompok-kelompok. Iya. Oke. Kira-kira ada ukuran keberhasilannya nggak? Ini metode seperti ini dianggap akan berhasil mengelompokkan ini. Kalau keberhasilannya peserta didik mampu membaca membaca dan menulis Al-Quran, terutama materi dalam Quran surah Al-Ma'un. Jadi ukuran keberhasilannya nanti akan nampak peserta didik mampu ya membaca Al-Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, dengan tartil, dengan sesuai kaidah-kaidah hukum tajwid ya, dan makhorijul huruf yang benar. Gitu. Kemudian daya dukungnya, kira-kira ada daya dukungnya nggak dalam metode ini? Daya dukungnya yakni adanya anak-anak yang mengikuti pelatihan atau pembelajaran tahfiz baik di sekolah maupun di luar sekolah, mungkin di sekitar rumahnya. Jadi itu yang mendukung saya untuk bisa melaksanakan pembelajaran dalam hal BTQ ini, kaitannya dengan surah Al-Ma'un ini dengan Jadi alhamdulillah ya Pak Asari, Pak Asari bisa memanfaatkan atau bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang memiliki potensi baca tulis Al-Qur'annya udah bagus, bisa membantu Pak Asari untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Iya. Nah, kira-kira ini akan dilaksanakan kapan Pak Asari? Akan dilaksanakan karena ini merupakan
frekuensi Al-Quran dan hadis. Nah, ini ketika kita ingin mengajarkan pembelajaran ini lagi, jadi harus dilaksanakan di semester 2 gitu. Ketika ada materi Kayak materi kayak Quran hadis Quran lagi. hadis lagi gitu. Alfil yang nanti semester 2 itu ya. Ya, surah Alfil. Al-Fil. Oke. Ya mudah-mudahan tidak lupa ya, karena ini rentangnya jauh. Nanti semester depan gitu ya, semester depan. Untuk selanjutnya pasti ada yang mau ini pengembangan, aktivitas pengembangan yang mau dikembangkan lagi ada nggak? Selain tadi Pak saya ingin mengembangkan pembelajaran dengan kelompok-kelompok belajar, gitu. Ada yang lainnya lagi? Ini akan saya kembangkan ya kemampuan saya dalam mengelola kelas, Pengelolaan agar kelas. tersebut jadi kelas yang kondusif gitu ya. Jadi kurang dari jadi kebisingannya dikurang gitu ya. Itu harus bisa. Nah, dalam sehari-hari mah anak-anak ribut. Kalau sehari-hari ya maksudnya ada lah gitu ya. Jadi bertanya tapi tidak sering juga gitu. Tapi memang itu naluri dah anak-anak SD mah. Anak-anaknya masih jiwa anak-anak ya. Jadi sebenarnya bermain, makanya harus kita bawa pembelajaran dengan bermain gitu ya. Iya. Oke, ya, bawa enjoy saja lah anak-anak itu. Oke, bagus Pak sekalian. Jadi Pak Sari ingin mengembangkan pengelolaan kelas agar di kelas itu lebih kondusif gitu ya. Tujuannya apa Pak Sari? Kelas yang kondusif itu biar apa? Yang kondusif itu agar anak-anak itu muncul gitu ya, apa namanya, rasa kreatifnya gitu kan. Karena dengan kelas kondusif itu tentunya anak-anak akan fokus terhadap pembelajaran gitu. Jadi ketika dirangsang misalkan dalam hal tugas, dalam hal pertanyaan, mereka pun akan bisa menjawabnya sesuai dengan kreatifan mereka. Jadi mereka akan muncul, jadi tidak terganggu dengan anak-anak yang ribut, anak-anak yang mungkin mengganggu dan sebagainya. Jadi fokusnya tidak akan hilang. Jadi materi yang disampaikan mudah dicerna oleh anak. Oke, kalau kondusif. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa Pak? Yang Pak Sari anggap ini suasana kelas kondusif gitu. Ukurannya apa? Ukuran keberhasilan. Keberhasilannya jadi tidak hanya sebagian tapi semua anak-anak dapat belajar dengan kondusif. Tertib gitu ya. Tertib, jadi semua gitu. Apa mematung gini orang? Kondusif? Tidak. Oh tidak. Tidak, tapi mereka bisa memerhatikan saya bisa fokus terhadap pembelajaran dengan baik gitu, tanpa harus benar-benar tegang seperti itu, karena kesannya seperti tegang juga gitu. Jadi bukan, iya, makanya bukan kondusif itu anak-anak diem gitu, silent gitu. Tapi ada kalanya ya kita ketika memberikan apa tadi game ya, anak ceria ribut ya. Tapi ketika nanti Pak Sari menyampaikan materi, menjelaskan, anak-anak fokus menyimak, dengan memperhatikan gitu, terus mengolah apa yang Sari sampaikan. Oke, bagus Pak Sari. Nah, kira-kira daya dukungnya nih, faktor pendukungnya apa nih supaya kondusivitas kelas itu tercapai gitu? Ya, yang pertama daya dukungnya ya ruang kelasnya harus nyaman. Ya, bersih, rapi, indah gitu ya. Dan yang kedua lagi-lagi ya gitunya harus ada metode pembelajaran yang menyenangkan juga. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Seperti tadi ya pakai ada game. Selain game ada nggak yang lain untuk metode pembelajaran yang menyenangkan selain dengan game-game tadi yang sifatnya digital, yang bukan digital ada nggak? Yang menyenangkan ya metode jigsaw gitu. Jigsaw itu maksudnya jadi seperti kelompok itu, nanti akan dipilih di situ siapa yang jadi apa namanya, yang tim ahlinya, mungkin ketua kelompoknya lah, ketua kelompok tersebut. Nanti mereka akan masuk ke kelompok itu, mereka akan diberikan sebuah materi yang berbeda gitu. Materi yang berbeda, nanti di tiap kelompok itu ada tugas-tugasnya. Ada tugas-tugasnya yang tetap di kelompok tersebut. Dan yang kedua ada tugasnya anak-anak yang pergi keluar untuk menjelaskan materi yang mereka dapatkan.
bagus deh. Ya, tadi kan bisa jadi kendala teknis kalau pakai media pembelajaran elektrik ya. Jadi kalau mati lampu gimana nih? Kita harus punya solusi lain. Solusi lain, strategi pembelajaran yang menarik, jangan hanya mengandalkan IT kan. Iya. Makanya saya tanyakan gimana kalau misalkan tanpa IT ya bagus Pak Sari Ya, tadi karena seperti itu Pak. metode jigsaw gitu. Iya, jadi anak-anak itu kan bisa ya bermain sama belajar, bermainnya gimana, anak-anak bisa berkeliling gitu kan ya. Itu dengan ice breaking juga bisa Iya, ya, dan SBP juga bisa. supaya konklusivitasnya bisa terwujud. Nah, Iya. oke, yang selanjutnya kira-kira kapan nih ide ini akan dilaksanakan Pak Sari untuk konklusivitasan kelas ini? Insya Allah ya agak bisa tercapainya tujuan pembelajaran tentunya harus dilaksanakan secepatnya, yakni di pembelajaran yang akan datang. Oke, Pak Sari, sepertinya sudah cukup ya Pak Sari. Oh gitu ya. Baik. Oh ini ada yang terakhir nih. Kita kembali ke tadi tentang observasi supervisi ya Pak Sari ya. Kan Pak Sari juga bisa merasakan ada kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Sari laksanakan gitu. Nah kira-kira perbaikan yang akan dilakukan oleh Pak Sari apa itu? Perbaikannya. Ya, perbaikan yang akan saya laksanakan saat ini, saya akan mencari lagi gitu ya berbagai metode-metode pembelajaran yang tentang PAI ya gitu. Karena kalau untuk integrasikan dengan PAI itu memang cukup harus ada usaha juga untuk mencarinya gitu. Karena ya strategi pembelajaran PAI itu memang ya lebih sedikit lah ya daripada strategi pembelajaran untuk guru-guru kelas gitu. Jadi saya juga harus memiliki keinginan juga untuk mencari dengan cara membaca ya, juga mencari karena sekarang zamannya tulis, mencari di di internet gitu ya, media sosial dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita memiliki kebendaharaan gitu ya, kita memiliki banyak metode strategi yang kita miliki, yang kita pelajari, mudah-mudahan gitu kalau itu akan menjadi hal yang saya perbaiki gitu untuk pengajaran kedepannya gitu. Terus tadi juga kan Pak Sari sudah menyampaikan berkolaborasi ya, dengan sejawat, terutama yang senior itu ya. Iya, betul. Nah kira-kira kapan nih perbaikan ini akan dilaksanakan oleh Pak Sari? Perbaikan ini akan saya laksanakan di pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang akan datang. Perbaiki ya. Ya. Itu saja mungkin Pak Sari. Ya, baik. Mudah-mudahan percakapan ini bisa menambahkan ide-ide, Ya. bisa menjadi wawasan yang terbaik, terutama peningkatan kita, kualitas kita, profesionalitas kita sebagai pendidik yang bisa mengatakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik secara duniawi dan ukhrawi. Karena ya kita tugas guru agama itu besar dan berat, bukan hanya sekedar mengajar tapi kita harus mendidik. Nah Pak Sari sudah memiliki potensi-potensi itu, potensi-potensi untuk menjadi pendidik yang hebat sudah ada, tinggal digali, dikembangkan, dan insya Allah kita semua belajar untuk anak-anak supaya mereka bisa menjadi insan khairun nas atau umum. Itu apa yang cekap dulu Pak Sari? Cekap dulu, masih ada dirasa sudah cukup. Kalau sudah cukup untuk refleksi ini masih di video refleksi kan nanti ditulis saja sendiri ya, ditulis untuk kegiatan hari ini mungkin dilanjut dengan umpan balik mungkin dari saya Pak Arif ya. Sedikit mungkin ada beberapa sih memang yang tapi luar biasa. Terima kasih Pak Sari dan Pak Arif, terutama kepada Pak Sari ya yang sudah
proaktif ya untuk kegiatan kita kali ini, karena ini memang kegiatan yang berkelanjutan dari observasi, kemudian dari observasi, dari terakhir di pasca observasi, kemudian nanti di luar biasa tadi juga sudah disebutkan pengembangan dirinya. Saya beri aplaus yang luar biasa untuk Pak Sari dengan Pak Arif. Oh gitu ya kalau SD. Itu luar biasa. Tapi memang di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih terkait kriteria dari penilaian ini, kemudian dari prinsip coaching dari kemitraan. Dari kemitraan yang pertama itu tuh kan kita prinsip coaching itu betul-betul berpusat sama coaching. Jadi yang tadi saya tangkap itu tujuannya ditetapkan oleh coach, gitu kan? Sementara kalau menurut prinsip coaching itu tujuan ditetapkan oleh coaching. Betul ya Pak Arif ya? Kalau saya tidak salah tangkap ya. Jadi nanti tujuan pembicaraan ini betul. Nanti bisa aja seperti ini diawali. Memang di awal nggak apa-apa Pak Arif menginformasikan bahwa ternyata dari kegiatan lanjutan pada observasi itu kita ada pasca observasi nih gitu ya. Kemudian Pak Arif bisa aja langsung ke Pak Asari. Gimana Pak Arif, kira-kira nih menurut Pak Arif apa sih yang menjadi Pak Asari ya ke Pak Arif ke Pak Asari ya? Apa sih yang menjadi tujuan Pak Asari hari ini melakukan pembicaraan pasca observasi? Jadi nanti munculnya bisa muncul dari Pak Asari, itu tergantung nanti Pak Arif mengkat sendiri bahwa ini mah bagiannya Pak ini gitu kan, karena memang harus dari kecil, sehingga nanti muncul dari Pak Asari bahwa ya Pak Arif, tujuan saya hari ini saya ingin mengetahui ini hasil observasi yang dilakukan Pak Arif pada kelas saya, misalkan kelas 5 tanggal sekian. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana hasil pantauan dari Pak Arif, sehingga saya bisa mengetahui nih apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik. Oke, itu seperti itu. Harus disetting dulu pun sebelumnya gimana? Nggak usah. Kan bisa tidak tahu tiba-tiba duduk di sini. Ngapain? Justru nggak usah disetting. Jadi ketika memang satu pembicaraan coach itu dari awal dulu kita sudah dari tujuan kan, nggak usah disetting. Tapi nanti Pak Ibu termasuk latihan juga. Ya, kita latihan dulu. Ya, itu kan namanya wawancara. Jadi tidak satu. Ya nggak apa-apa namanya. Nanti ke depannya mungkin seperti itu, karena yang namanya itu kan ini tuh interaksinya langsung. Dan kenapa jangan disetting? Ya iyalah jangan disetting, karena kita akan menggali dari potensi si coach itu, dan kita kan tadi yang nama coach itu akan mendengarkan dulu, habis mendengarkan memberikan respon. Setelah memberikan respon, apa yang terjadi? Meresume kan, summaries ya dari summaries itu tadi ada, saya lihat ada dari Pak Ari mendengarkan, kemudian mensummaries dari apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Pak Asari, ujungnya kembali lagi jadi pertanyaan itu. Kemudian tidak menggurui, mohon maaf karena mungkin di sini yang saya lihat Pak Arif itu lebih senior. Jadi memang kebiasaan senior itu pengennya tuh kasih tahu, memberikan saran gitu. Jadi yang harus dihindari justru tidak ada saran di situ. Karena di sini kemitraan posisinya. Jadi tidak ada yang lebih senior, tidak ada. Tapi kita memang berbagi praktik baiknya seperti itu. Jadi tadi masih saya dengar beberapa malah sampai akhir ada pemberian salah. Nah, kalau misalkan untuk mengapresiasi, misalkan Pak Arif bilang, wah itu bagus nih, itu luar biasa memang, itu luar biasa nih Pak Asari sampai bisa melakukan seperti itu. Tapi menurut saya juga, nah itu kan kata begitu tuh saran. Jadi dihindari pemberian saran. Sudah digali potensi. Betul, iya. Karena memang saya juga getek, lamun itu tuh. Ketika kita harus tahu ini pembicaraannya tuh coaching loh. Ketika coaching berarti bukan, kalau misalkan ada pemberian saran itu namanya mentoring. Kalau mentoring kan berdasarkan pengalaman. Kayak saya kalau di pendampingan banyak kan mentoring sebenarnya. Karena berdasarkan pengalaman saya nanti seperti ini nah itu coba dihindari. Mungkin karena berkaitan dengan apa sih namanya tugas gitu ya. Jadi seolah-olah kita melakukan kegiatan itu biar lebih sempurna. Di saya itu ada ketakutan, aduh
Pak Sari, saya nanya ke Pak Sari teh takut jawabannya tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah itu memang soalnya nggak boleh yang di dalam soal yang saya di dalam bimbing gitu. yang di dalam nggak apa-apa Pak membimbingnya bukan dalam karena yang namanya coaching itu yang jelas semua harus berpusat dari coaching. Bukan dari yang namanya coach itu tidak boleh dia punya plan itu berarti kan sketch untuk ini nanti yang harus dijawab ini bukan begitu. Jadi memang harus menggali dari betul-betul dari si coachingnya itu. Jadi kalau misalkan tadi sudah dari tujuan sudah mulai, kemudian dari Pak Ansari sendiri nih tadi kan tujuan kita kali ini Pak Ansari ingin mengetahui ya bagaimana kegiatan observasi apa sih yang sudah baik dari saya menurut Pak Ansari sendiri. Kan kembalikan lagi kan menurut Pak Ansari sendiri. Kalau Pak Ansari diminta untuk asesmen diri, menurut Pak Ansari bagaimana nih hasil proses observasi yang kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang dibicarakan pra-observasi? Kan ini harus mengarahnya ke pra-observasi sama observasi. Itu jadi dikembalikan saja ke Pak Ansari. Ya, jadi ada beberapa yang tidak sengaja karena yang namanya keterampilan itu kan memang harus terus dipraktekkan. Ya, kalau misalkan terus dipraktekkan, insya Allah nanti si alur tirtanya itu kan selama ini kalau kita masih belajar kita tuh terani dengan ini harus alur tirta nih, teknya mana, identifikasinya apa, kemudian rencana tindak lanjutnya, rencananya apa gitu ya. Kita tuh kayaknya terkungkung, tapi kalau misalkan kita sudah biasa intinya kalau kita sudah biasa coaching, kita di kepala kita ini bukan dari kita, ini dari coaching gitunya. Tapi sekarang sih setelah mengikuti pembelajaran ini Bun ya tentang coaching ini, saya juga sekarang suka lebih banyak yang mengamalkan tadi, mengamalkan alur tirta, mendengarkan. Jadi sudah mengurangi memberikan nasihat ya Pak Sari ya. Pak Sari kalau curhat aslinya ini Mas aslinya. Beliau yang banyak ngomong gitu. Saya dengar terus ya kita membimbing gitu lah, tidak memberikan masukan-masukan. Betul. Menurut Pak Sari gimana mungkin? Coba. Ya. Jadi gini, jadi nggak banyak memberikan masukan. Ya. Setelah belajar ini aslinya mah gitu. Ya, memang harus, itu luar biasa memang seperti itu. Soalnya di setting gitu. Iya, justru menurut saya, iya nggak boleh di setting. Kalau misalkan di setting nggak pure itu, nggak pure dari si coach, karena berarti kayak ada plan bahwa nanti itu harus jawabnya A, B, enggak. Ini bukan mentoring, ini bukan wawancara. Gitu. Jadi kalau coaching menjawab tidak sesuai yang diharapkan coachingnya itu apa? Gimana ceritanya? Apa menjawabnya kemana aja misalnya kasarnya gitu? Iya. Tapi nanti kalau misalkan di awal kan kita fokusnya ke apa? Di tujuan. Merefleksikan kan apa yang sudah baik dan tidak baik. Kemudian nanti ternyata dari coachingnya ada muncul tadi bahwa kendalanya adalah mengkondisikan siswa. Nah itu muncul kan? Nah dari kendala yang dari yang tadi diucapkan Pak Ansari tentang kendala di kondisi siswa ini, kendalanya di mana? Itu kan digali lagi, kemudian digali lagi sampai nanti tadi sudah disebutkan ya bahwa beberapa kendalanya di situ mungkin ada kemudian setelah adanya apa tadi kebiasaan ya, kebiasaan sehingga sulit untuk membuat siswa lagi jadi fokus gitu kan. Nah menurut Pak Ansari apa sih kalau misalkan tadi mengidentifikasi kendalanya itu dari misalkan skala 0 sampai tadi sudah ada berapa skalanya, tapi munculnya betul-betul dari Pak Ansari itu. Jadi setiap pembicaraan kita, pertanyaan berbobot, bukan hasil. Tapi betul pas awalnya mah kan kita latihan dulu kayak tadi skalanya. Pak maksudnya apa skala gitu? Skala gini maksudnya Pak Sari. Kan ini kita menilai ya. Kayak Pak Sari kan suka menilai anak-anak nih, menilai 10, 20 atau 70, 80, 90 kan menilai. Nah sekarang Pak Sari menilai diri sendiri. Kira-kira saya kan ngajarnya
pantasnya dapat nilai berapa nih kalau saya bilang oh gitu. Makanya jadi kalau misalkan langsung natural Ya mending natural. banyak bengong kan Nggak apa-apa, karena kan waktunya juga ini lumayan agak lama sebenarnya kan. Makanya kan misalkan eh, ketika natural kita gali terus, ini waktunya sebenarnya nggak akan cukup dengan 70 menit. Karena ketika memang natural itu tuh otomatis kan, karena kita harus memberikan si coach itu waktu berpikir. Jadi ketika memang kita mengajukan pertanyaan bobot, nggak apa-apa ketika si coach itu ngulang-ngulang. tapi kita sebagai coach juga harus bisa mengendalikan ya Bun ya. Ya, Kan takutnya itu kadir gitu ya itu harus dikendalikan juga. biar nggak mengendalikannya, bukan berarti mengendalikan nanti jawabannya harus sesuai dengan kita, Ya. tapi mengembalikan ke fokus. Jadi kalau misalkan tadi pada saat percakapan coaching, bapak tuh bingung skalanya Iya, gitu, iya. nggak apa-apa, bapak nggak Saya balik sebagai lagi. coach menjelaskan boleh. Boleh. Jadi gini yang namanya skala itu Betul. dijelaskan Jadi biar dia misalkan ngerti ya. Ya nggak apa-apa. Oh. Misalkan begini, tadi teh pertanyaannya dari skala 0 sampai 10. Kalau misalnya ada pertanyaan nih Pak Sari, Iya. Pak maksudnya skala tuh apa ini? Nah, Nah itu nggak namanya apa-apa. gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, ada lagi sempat Pak. Iya. Pengennya mah, maksudnya apa Pak? Nah itu Coba kita jelasin lagi. Ya, Tadinya nggak pengen apa-apa. gitu. Pas latihan udah Gitu maksudnya mah. Jadinya teh sebelum minum hijau ya. gantinya sama Iya. ada mikir gitu, Iya, iya, ngomong gitu. memang iya Terus kalau sama Pak Arif ini Pak, lagi. yang namanya kita mengajukan pertanyaan bisa saja kan ada salah tangkap atau pertanyaan itu kurang dimengerti. Ya wajar kalau kita Iya. itu bukan menasihati, tapi kita ngasih tahu dulu. Ini seperti Bapak kalau misalkan ini penilaian Pak dari 0 sampai 10, misalkan kalau penilaian dari 10 sampai 100 gitu kan. Bilang saja self assessment. Self assessment menilai sendiri nih kira-kira. Dari situ kan nanti muncul Pak Kebayang Arif. gitu ya. Nah, dari Pak Ansari sendiri nih. Kira-kira kalau misalkan idealnya Pak Ansari pengen berapa? Tadi kan cuma pengen 85. 85. Ada nggak dari Pak Ansari setelah nanti tindak lanjut peningkatannya mau berapa lanjut gitu aja. Itu akan luar biasa hasilnya. Di luar nanti akan Pak Alif akan dapat jawaban di luar ekspektasi. Dan si tadi terakhir kesimpulan, karena tadi saya lihat kesimpulannya nggak dari coaching, nggak ada kesimpulan. Iya. Ya, jadi nanti terakhir itu kan tadi ada tujuan dari coaching. Terakhir tadi misalkan tujuannya itu adalah si coaching ingin mengetahui nih sejauh mana hasil observasi yang diperoleh saat observasi, apa yang sudah baik, apa yang harus ditingkatkan gitu kan. Nah nanti si coaching ada momen gimana nih Pak Ansari hasil pembicaraan kita hari ini, apa yang dapat Pak Ansari peroleh. Itu yang belum dapat. Tadi mau itu ya tanggung jawab tadi ya. Kapan mau dilaksanakan? Kapan itu sudah ada. Kapan mau dilaksanakan itu sudah ada. Simpulan dulu gitu. Cuma tadi saya agak ini ketika Pak Arif bilang ada nggak rekan sejawat yang akan membantu. Nah itu jangan keluar tadi. Misalkan gini ya. Tadi kan untuk kapan mau melaksanakannya gitu kan. Ya Pak, ya insya Allah mungkin semester 2 kira-kira nih siapa yang akan membantu. Jadi jangan ditunjukin si orangnya, rekannya. Misalkan Sebutkan namanya. enggak, itu mah nanti setelah ada percakapan. Di awalnya itu jangan langsung simpulan ini kita kebaca. Di awalnya itu jangan menyebutkan siapa rekan yang akan ini, jangan siapa rekan. Kira-kira nih untuk strategi, untuk keberhasilan strategi dari Pak Ansori, siapa yang akan membantu. Bisa munculnya kan bisa rekan dari anak sendiri, dari orang tua. Jangan diarahkan. Kalau tadi sudah diarahkan di awal, siapa rekan yang akan membantu. Berarti siapa yang bisa membantu. Siapa yang dapat membantu nih agar tadi strategi yang akan dilakukan itu berhasil gitu kan. Itu baru muncul. Terakhir udah beres semua, baru itu kesimpulan.